Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Febrianti. Saya mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan tabulasi data primer dan sekunder ke dalam Microsoft Excel dan juga menguji kualitas data primer menggunakan software SPSS. Yang pertama akan kita lakukan adalah menyusun tabulasi data primer ke Excel. Di sini saya sudah ada data primer yang saya ambil dari skripsi berjudul Pengaruh Kompetensi Auditor, Independensi Auditor, dan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit. Data primer ini berbentuk kuesioner mengenai pernyataan profesionalisme auditor. Kuesioner ini terdapat dari 8 pernyataan, di mana setiap jawaban responden diberi skor 1-5, yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Dan ini adalah data skor dari setiap responden yang akan kita input ke dalam Excel. Kita ketik dulu judulnya. Profesionalisme auditor. Kolom pertama kita isi dengan responden. Kemudian LA1, LA2, LA ini maksudnya pernyataan ya teman-teman. Sampai 8 karena kita mempunyai 8 pernyataan. Terakhir skor total. Di responden ini kita isi dengan 100 responden. Lalu kita input skornya dari data. Ya, responden pertama skornya 4 di setiap pernyataan. Kita isi. Lalu kita total skor yang ada. Kemudian responden yang kedua masih sama dengan responden pertama, skornya 4 di setiap pernyataan. Lalu kita total. Seterusnya sampai responden ke 100. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat tabulasi dari data primer ini dari 100 responden. Nanti datanya akan seperti ini. Lalu kita akan menginput tabulasi ini ke dalam software SPSS. Kita buka dulu softwarenya. Kita buka di variable view. Kita ketik untuk namanya item 1, item 2, seterusnya sampai item 8. Item ini maksudnya pernyataan ya teman-teman. Item 3, item 4, item 5, item 6, item 7, 8, dan terakhir adalah skor total. Untuk desimalnya, karena data kita adalah bilangan bulat, bukan desimal, maka kita ubah ke 0. Jika sudah, kita pindah ke data view. Di sini nama-namanya sudah tercantum. Lalu kita akan copy data dari Excel. Kita copy. Kita paste ke SPSS. Nah, semuanya sudah terinput. Lalu kita akan melakukan uji yang pertama, yaitu uji validitas. Di mana uji validitas bertujuan untuk menguji kevalidan angket dengan cara kita pilih analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Di sini kita pindahkan semua ke samping dengan cara CTRL-A, lalu kita klik panah, lalu OK.
Dan akan muncul korelasi dari data kita dengan N100. Berdasarkan pengambilan keputusan, jika R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, maka datanya valid. Jika R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka datanya tidak valid. Kita cari tahu dulu R tabelnya berapa. Di sini kita N100, karena kita memiliki respondennya 100. Kita lihat dulu R tabelnya. Di sini N100 itu 0.195, maka R tabel kita 0.195. Lalu kita bandingkan. Di sini di item pertama, di skor total ini R hitungnya 0.765, di mana 0.765 ini lebih besar dari 0.195, maka dapat kita simpulkan bahwa R hitungnya lebih besar dari R tabel. Begitu seterusnya sampai item ke-8, maka keputusan uji validitasnya adalah semua angket valid. Selanjutnya kita akan melakukan uji yang kedua, yaitu uji reliabilitas, di mana bertujuan untuk mengetahui konsistensi angket. Dengan cara kita pilih analyze, lalu kita pilih scale, lalu ke reliability analysis. Di sini kita pindahkan kecuali skor total. Kita pindahkan. Lalu kita pilih statistik. Di sini kita jangan lupa checklist scale if item deleted. Lalu pilih continue, lalu oke. Dan akan muncul nilai alfa yang bisa kita jadikan perbandingan untuk uji reliabilitas ini. Berdasarkan pengambilan keputusan, jika nilai alfanya itu lebih besar dari R tabel, maka data konsisten. Jika nilai alfanya lebih kecil dari R tabel, maka data tidak konsisten. Kita masih menggunakan R tabel yang tadi, yaitu 0.195. Di sini nilai alfanya adalah 0.846. Dapat kita simpulkan berarti nilai alfanya itu lebih besar dari nilai R tabel, berarti data konsisten. Maka keputusan uji reliabilitasnya adalah angket ini konsisten atau reliable. Selanjutnya kita akan menyusun tabulasi data sekunder. Di sini saya sudah memiliki data sekunder hasil rasio CETR, ROA, DER dari perusahaan APLN, ASRI, BAPA, BST dalam kurun waktu 2014 sampai 2018. Kita harus pastikan dulu jika data kita berbentuk desimal, maka semuanya harus berbentuk desimal. Lalu kita akan input ke dalam software SPSS. Jika kita ingin menginput data baru, klik File, New, lalu Data. Di Data View, kita akan pindahkan seluruh data yang ada di Excel, kita copy, lalu kita paste. Lalu kita pindah ke variable view, namanya kita ganti dengan X1, X2, dan Y. Desimalnya kita biarkan dengan angka 2 karena data kita berbentuk desimal di mana terdapat 2 angka di belakang koma. Untuk measure-nya kita ganti dengan scale, lalu untuk labelnya kita beri label CETR, ROA, dan DER. Jika sudah, kita pindah ke data view. Di sini sudah terganti namanya dengan X1, X2, dan Y. Sekian penjelasan dari saya, semoga membantu. Terima kasih.